Polda Metro Jaya mengirimkan undangan panggilan klarifikasi terhadap komika Panji Pragiwaksono atas 5 laporan polisi dan 1 pengaduan atas tayangan mensrea. Surat panggilan sudah dikirim kepada Panji untuk hadir pada Jumat besok. Sebelumnya Panji memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Panji diperiksa terkait kasus dugaan penghinaan yang dilaporkan Aliansi Pemuda Toraja. Panji diperiksa terkait dugaan penghinaan atau ujaran kebencian bermuatan sara terhadap masyarakat Toraja yang dilaporkan pada November 2025. Dalam pemeriksaan ini, Panji dicecar sebanyak 48 pertanyaan. PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Jadi, untuk proses, ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama, sehingga penyidik berpikir untuk penghematan waktu dipanggil secara satu waktu dalam 5 perkara. Pemirsa, dipanggil Polda Metro Jaya pada Jumat mendatang, komika Panji Pragiwaksono menegaskan tidak akan menghindar. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Saya akan jalanin prosesnya saja. Saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog. Saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir. Dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan. Insya Allah. Sebelumnya komika Panji telah mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan mensrea. Panji yakin dari karyanya yang bertujuan hanya untuk hiburan akan berakhir baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya, puluhan warga di Depok, Jawa Barat protes karena tidak bisa berobat. Kepesertaan BPJS Kesehatan mereka diduga dinonaktifkan. Para pasien BPJS Kesehatan PBI atau penerima bantuan iuran ini protes dan menerima penjelasan dari rumah sakit. Pasalnya, mereka yang hendak berobat tiba-tiba tidak bisa menjalankan prosedur medis, termasuk cuci darah. Keluhan ini mencuat usai diberlakukannya kebijakan penonaktifan kepesertaan PBI per 1 Februari 2026. Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah angkat suara. Menurutnya secara jumlah total peserta PBIJK sama dengan jumlah total peserta PBIJK bulan sebelumnya. Pembaruan data PBIJK dilakukan secara berkala oleh Kemensos supaya tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan dalam waktu dekat. Target pelaksanaan pemutihan BPJS Kesehatan ini mundur dari sebelumnya yang ditargetkan bisa diterapkan di akhir tahun 2025. Cak Imin menyebut saat ini pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga terkait masih melakukan penyempurnaan sistem tata kelola. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dapat berdampak baik kepada masyarakat. Terkait kebutuhan anggaran di pelaksanaan program yang mencapai 20 triliun rupiah, Cak Imin memastikan pemerintah masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut. Penyempurnaan sistem tata kelolanya sehingga pelaksanaannya betul-betul efektif, tidak ada moral hazard ya, kesalahan ataupun dinikmati orang yang tidak yang ingin meraup keuntungan. Targetnya sebelumnya kan akhir tahun, Gus. Berarti mundur. Ya, awal tahun ini insya Allah. Pemirsa, berita selanjutnya, BEI menyiapkan pengetatan aturan
pemecatan saham perdana atau IPO seiring adanya pengepakan 3 tersangka dalam kasus saham gorengan. PT Bursa Efek Indonesia menyiapkan pengetatan aturan pencatatan saham perdana atau IPO. Hal ini dilakukan seiring adanya penetapan 3 tersangka kasus dugaan tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang pada emiten berkod saham PIPA. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yetna, menyatakan pengetatan aturan khusus pada perusahaan yang akan melakukan IPO ini akan difokuskan pada 4 aspek utama, yakni persyaratan keuangan, tata kelola perusahaan, kualitas bisnis, serta peluang pertumbuhan. Sementara dalam aturan IPO yang diperketat, di antaranya menaikkan standar persyaratan papan akselerasi dan papan pengembangan, memperketat ketentuan tata kelola, serta mewajibkan direksi memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait GCG, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Pasar Modal. Hal tersebut kan sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Ya, kami di Bursa tentu mendukung, mensupport aparat penegak hukum dalam menegakkan tugasnya. Gitu ya. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City kembali menggelar program Peduli Masjid yang dilaksanakan di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program yang dilaksanakan bersama MNC Tourism Indonesia dan MNC Peduli ini bertujuan membantu kekhusyusan masyarakat dalam beribadah dengan menciptakan lingkungan ibadah bersih dan nyaman. Tiap sudut Masjid Jami Al-Hidayah yang berada di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat ini dibersihkan oleh tim Town Manajemen KEK MNC Lido City. Masjid Jami Al-Hidayah menjadi masjid keempat setelah sebelumnya. Program ini menyentuh Masjid Al-Azim, Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Huda yang berada di KEK MNC Lido City Bogor. Program Peduli Masjid yang diinisiasi MNC Lido City dan MNC Tourism Indonesia serta MNC Peduli ini merupakan bentuk komitmen kepedulian terhadap masyarakat sekitar kawasan, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas ibadah. Kegiatan hari ini sebenarnya melanjutkan kegiatan program Peduli Masjid kita yang merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Selain pembersihan dari lingkungan sekitar masjid, di dalam masjid, ya, karpet-karpet kita bersihkan, jendela-jendela, termasuk juga kamar mandi dan tempat wudhu. KEK MNC Lido City menargetkan program Peduli Masjid akan selesai menyentuh 8 masjid sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sangat terbantu sekali, dan ini memang yang kedua kali ya. Yang kedua kali dilaksanakan pelaksanaan bersih-bersih tahun kemarin dan tahun sekarang ini, dan memang ini satu yang sangat diharapkan oleh Masjid Jami Al-Hidayah. Melalui program ini, KEK MNC Lido City, MNC Tourism Indonesia, dan MNC Peduli menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, menindaklanjuti hasil screening pemeriksaan katarak terhadap 100 lebih masyarakat, MNC Peduli dan RS Islam Ashifa Sukabumi menggelar operasi katarak dan pterygium gratis. Dalam kegiatan ini, warga yang terdeteksi menderita katarak dan pterygium mendapatkan operasi gratis di Rumah Sakit Islam Ashifa. Raut bahagia terpancar dari wajah Pudin dan Nena saat akan menjalani operasi katarak gratis di Rumah Sakit Islam Ashifa Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sejak beberapa tahun lalu, kedua warga Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi ini mengalami gangguan penglihatan akibat penyakit katarak yang dideritanya, yang membuat aktivitas mereka terganggu. Kini dengan adanya operasi gratis yang digelar MNC Peduli bersama Rumah Sakit Islam Ashifa, harapan untuk sembuh kembali terbuka. Ya, terima kasih MC Dokter Rumah Sakit Ashifa sudah menolong ikut. Kita hidup sendiri, dia udah ada yang nolongin ya Tuhan. Alhamdulillah hari ini saya mau dioperasi mata saya katarak.
Terima kasih MMC Paduli dan MMC Rumah Sakit Ashifa. Tak hanya Pudin dan Nena, puluhan keluarga kurang mampu di Sukabumi dan sekitarnya juga mendapat pelayanan operasi katarak dan pterygium gratis yang digelar MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa. Ya, harapan kami agar kebutaan di wilayah Sukabumi dan sekitarnya itu dapat teratasi dan pasien-pasien bisa melihat dengan jelas dan juga merasakan nyaman dan manfaat dari kita semua. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi. Untuk itu MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berdonasi melalui www.mncpeduli.org. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Ajang Pameran Otomotif Internasional IIMS 2026 hari ini resmi dibuka di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekitar 35 produsen kendaraan ikut berpartisipasi dalam IIMS kali ini. Pameran otomotif terbesar ini menampilkan lebih dari 180 merek kendaraan roda 4, roda 2, dan komponen pendukung dengan fokus pada teknologi elektrifikasi. IIMS 2026 menjadi panggung penting transformasi industri otomotif nasional yang semakin mengarah pada elektrifikasi dan mobilitas masa depan. Dibuka mulai hari ini, ajang IIMS 2026 akan berlangsung hingga 15 Februari 2026. Tiket masuk pameran ini dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk hari biasa dan Rp190.000 untuk hari libur. Yang terbaru dari IIMS 2026 ini juga menghadirkan fasilitas lapangan pedal yang menjadi salah satu daya tarik baru di area pameran. Get ready for over 190 brands from vehicles to